Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin sudah kembali. Mohon maaf baru bisa ngupload lagi. Ada hal penting yang harus Mimin urusi dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini Mimin akan mengulas film berjudul Walter Ferraya. Film ini dibintangi Chiranjeevi dan Raffi Teja. Selamat menonton ya. Pesawat RAW melakukan pendaratan darurat karena ada kerusakan. Pesawat yang membawa tahanan internasional itu mendarat di kawasan Maredumilli, Andhra Pradesh. Sembari menunggu bantuan datang dari RAW pusat, tahanan yang bernama Solomon Kaisar itu diamankan ke kantor polisi terdekat. CI kantor polisi Maredumilli, Inspektur Setapati, mendapat telepon jika istrinya masuk rumah sakit. Dia terpaksa harus meninggalkan kantor polisi untuk melihat kondisi istrinya. Masalah keamanan tahanan dipercayakan kepada anak buahnya. Solomon Kaisar bukanlah orang sembarangan. Dia gembong narkoboy yang sangat berbahaya. Anak buah Solomon datang menyerang kantor polisi. Petugas RAW yang ada di sana dihabisi. Anggota polisi setempat juga tidak diberi ampun. Semua yang bernyawa dibuat mati untuk membebaskan Solomon. Ketika Inspektur Setapati kembali ke kantor polisi, dia kaget melihat apa yang terjadi. Semua anak buahnya sudah tak bernyawa. Andaikan saja Setapati tidak ke rumah sakit, dia pasti sudah mati juga. Setapati dianggap telah gagal menjalankan tugasnya mengamankan tahanan. Setapati diskors dari kepolisian. Setapati ingin balas dendam. Dia melakukan penyelidikan sendiri dan mengetahui lokasi keberadaan Solomon di Malaysia. Hal itu dilaporkan ke petinggi polisi, namun keinginan Setapati disepelekan. Setapati jadi frustasi karena tidak bisa balas dendam. Setapati tidak bisa berdiam diri. Dia siap menyewa penjahat paling berpengaruh di daerahnya, Peda Reddy, untuk membawa Solomon ke India. Tapi ada orang yang jauh lebih hebat dari Peda. Dialah Walter Ferraya, yang namanya saja bisa membuat Peda Reddy ketakutan setengah mati. Melihat itu, Setapati jadi berubah pikiran. Dia bersama adik iparnya, Kishore, bergegas pergi ke kawasan Jalaripeta, kota Vizag, untuk menemukan orang bernama Walter Ferraya. Sosok Walter Ferraya yang diperankan Chiranjeevi sangat terkenal di Vizag. Dia hidup sebagai nelayan dan menjalankan bisnis penyelundupan. Meski begitu, Ferraya orang baik hati yang anti terhadap barang haram narkoboy. Buktinya, Ferraya membantu aparat menghentikan mafia yang ingin membawa narkoboy ke kota Vizag. Bagi Ferraya mah, mafia itu seperti butiran debu. Karakter Ferraya sangat unik. Di satu sisi, dia memiliki kasus hukum yang sudah berjalan sejak 4 tahun terakhir. Tidak tanggung-tanggung, Ferraya menuntut pemerintahnya sendiri ke pengadilan. Namun, apa kasusnya masih dirahasiakan oleh sutradara film. Melalui pengacaranya, Ferraya terus-terusan meminta perpanjangan waktu untuk menghadirkan saksi. Sementara jaksa berusaha agar kasus ditutup. Di balik layar, jaksa meminta uang suap 25 lak jika Ferraya ingin kasusnya tidak ditutup. Ferraya tidak memiliki uang sebanyak itu, tapi dia harus memenangkan kasusnya. Saat itulah Setapati dan Kishore datang menemui Ferraya. Setapati bersedia membayar 25 lak asal Ferraya menangkap mafia bernama Solomon Kaisar yang ada di Malaysia. Setelah melihat foto Solomon, Ferraya setuju melakukannya. Ferraya juga mengajak teman-temannya ikut ke Malaysia. Rupanya Ferraya memiliki penyakit takut ketinggian sehingga tidak berani naik pesawat. Tapi dia berusaha melawannya dengan miras. Mereka pun sampai di Malaysia dengan selamat. Untuk memudahkan misi, Setapati mengajak Ferraya menginap di hotel milik Solomon. Masalahnya, kamar Ferraya berada di lantai 15. Padahal dia takut ketinggian. Hampir saja Ferraya ingin pergi mencari hotel lain. Untungnya, dia melihat manajer hotel Atidi yang diperankan Seruti Hasan. Kecantikan Atidi membuat Ferraya betah di hotel itu. Atidi juga memperlakukan tamu dengan sangat ramah. Ferraya dituntun naik lift menuju kamarnya.
Misi mulai dirancang. Viraya bertemu dengan temannya bernama Mani saat di penjara India dulu. Namun, Mani langsung ketakutan setelah mengetahui pekerjaan Viraya untuk menangkap Solomon Kaisar. Mani menyarankan Viraya kembali saja ke India. Solomon orang yang sangat kuat dan berbahaya. Apalagi kakaknya Michael Kaisar adalah mitra karupan, Raja Narkoboy Malaysia. Siapapun yang berani mengganggu Solomon, Michael pasti turun tangan. కానీ ఏదో ఒక రోజు కరుపన్ని సైడ్ చేసి Cerita itu tidak membuat Viraya gentar. Dia tetap melanjutkan misi menculik Solomon dan membawanya ke India. Rencana matang disiapkan. Solomon akan diculik saat mengunjungi hotelnya pada hari Jumat. Masing-masing sudah memiliki tugas khusus untuk dilakukan. Pada hari penculikan, semua rencana berjalan dengan baik. Viraya sudah siap membius Solomon di dalam lift. Namun Viraya tiba-tiba bertemu seorang anak bernama Faizu. Ibu dari anak itu sangat dikenali dan membuat Viraya termangu dalam kenangan masa lalu. Entah apa yang telah terjadi di masa lalu, wanita itu sangat membenci Viraya. Sikap dinginnya membuat hati Viraya sedih. Viraya sampai lupa dengan misinya untuk menculik Solomon. Upaya pertama gagal total. Kisor menyalahkan Viraya. Kisor menduga wanita yang dilihat Viraya adalah mantan kekasihnya. Kata-kata Kisor membuat Viraya marah besar. Dia seperti saudara perempuan saya. Jika kamu bicara omong kosong, saya akan potong lehermu, ujar Viraya marah. Besoknya Kisor dan Setapati melanjutkan rencana menculik Solomon. Mereka membuntuti Solomon tanpa mengajak Viraya. Sayangnya anak buah Solomon mengetahui itu, Kisor dan Setapati yang justru ditangkap. Solomon akan menembak Setapati dan Kisor. Saat itulah Viraya datang sebagai penyelamat. Viraya mengaku datang dari India bersama Setapati dan Kisor untuk menjual narkoboy kepada Solomon. Sampel narkoboy milik Viraya juga sudah diberikan ke anak buah Solomon, Abdullah. Nama Viraya sangat asing dalam dunia narkoboy. Abdullah mengirimkan foto Viraya ke pihak kepolisian India untuk diselidiki. Situasi menjadi tegang. Plot twist muncul. Ternyata wajah Viraya sudah ada dalam daftar kriminal sebagai penyelundup berbahaya. Viraya juga tercatat sempat masuk penjara karena menjual narkoboy senilai 25 crore atau sekitar 47 miliar rupiah. Dia adalah penjahat paling terkenal di database kami, ungkap petugas polisi melalui telepon. Viraya di atas angin. Informasi dari kepolisian membuat Solomon percaya. Mereka segera membicarakan bisnis. Viraya siap mendatangkan barang narkoboy dalam jumlah besar. Namun, dia mengajak Solomon ikut ke India untuk memeriksa kualitas barangnya. Dan tiba-tiba, dar der dor, suara senapan terdengar. Sekelompok orang bertopeng datang menyerang. Mereka sangat terlatih dan berhasil menculik Solomon dalam waktu singkat. Viraya tidak membiarkan Solomon dibawa pergi. Pertarungan sengit terjadi. Di antara para penculik ada seorang wanita. Viraya berhasil membuka topengnya yang ternyata wanita itu adalah Atidi, manajer hotel milik Solomon. Viraya terperanjat kaget. Dia tidak tega menghajar Atidi. Sementara anak buah Solomon sudah berdatangan. Viraya membiarkan Atidi kabur melarikan diri. Keesokan harinya, Atidi bersama beberapa pegawai hotel mendatangi Viraya yang dianggap telah menggagalkan rencananya. Ternyata Atidi dan penculik lainnya adalah agen Rao yang sedang menyamar. Rao memiliki misi untuk membawa Solomon ke India, mengingat Solomon pernah membunuh beberapa petugas Rao saat melarikan diri dari kantor polisi. Akhirnya Setapati juga bicara jujur tentang misinya. Obrolan mereka terhenti setelah Solomon datang mengetuk pintu kamar Viraya. Atidi dan yang lainnya langsung bersembunyi di kamar mandi. Tujuan kedatangan Solomon untuk mengucapkan terima kasih karena Viraya telah menyelamatkannya. Hubungan mereka semakin dekat. Solomon ingin memberikan Viraya hadiah apapun yang diminta. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik. Viraya ingin Solomon ikut ke India bersamanya. Dengan begitu, nama Viraya akan semakin populer dan dihormati di India sebagai mafia narkoboy kelas internasional. Demi balas budi, Solomon setuju pergi ke India meski nyawanya diincar pemerintah India. Atidi yang mendengar obrolan itu dari kamar mandi jadi kaget dan senang. Kisor juga sangat gembira dan tanpa sengaja menumpahkan minuman ke pakaian Solomon. Itu artinya Solomon harus membersihkannya di kamar mandi. Viraya jadi panik karena para agen Rao bersembunyi di sana.
Solomon heran dengan kepanikan yang ditunjukkan Feraya. Lebih-lebih Solomon mendengar suara telepon berdering. Dan Vero? jreng. Atidi membuka tirai hanya dengan menggunakan handuk. Solomon jadi tersenyum. Feraya pura-pura malu. Solomon berpikir Feraya panik karena tidak ingin hubungannya dengan manajer hotel ketahuan. Solomon benar-benar telah tertipu. Enjoy. Thanks. Masalah besar lainnya, insiden penculikan Solomon telah sampai ke telinga Michael Kaisar yang sedang berada di Rusia. Kecerdasan dan jaringan Michael membuatnya dengan mudah mengetahui ada kelompok dari India yang ingin menangkap Solomon. Tidak butuh waktu lama bagi Solomon untuk menemukan penculiknya yang diketahui agen Raw. Atidi dan yang lainnya akhirnya ditangkap. Solomon juga sudah menyadap telepon Atidi sehingga mengetahui ada geng lain yang membantunya. Melalui video call, Michael memaksa Atidi mengungkap geng lain tersebut. Solomon mulai melecehkan Atidi agar mau buka mulut. Situasi sudah genting, Feraya tidak bisa tinggal diam lagi. Dia bergerak menyelamatkan Atidi. Michael terperangah kaget setengah mati melihat wajah Feraya di layar. Anehnya, nama Walter Feraya sudah tertulis di dada Michael. Plot twist kembali terjadi. Feraya ternyata memiliki misi pribadi datang ke Malaysia, bukan karena disewa oleh Setapati. Bagi Feraya, Solomon hanya umpan. Target utamanya adalah Michael Kaisar. Di malam itu Feraya mengamuk. Semua anak buah Solomon dihabisi. Solomon juga dihajar dan disiksa, lalu dibunuh. Setapati, kematian Solomon mengakhiri ceritamu. Tapi cerita saya baru dimulai dengan kematiannya, ucap Feraya. Siapa sebenarnya Feraya? Apa hubungannya dengan Michael? Feraya pun menceritakan kisah hidupnya 4 tahun lalu. Sejak lama Feraya hidup sebagai nelayan dan menjalani bisnis penyelundupan di kota Vizag. Michael yang saat ini menjadi mafia narkoboy dulunya bernama Kala dan salah satu anak buah Feraya. Kala dipercayai mengelola pabrik es milik Feraya. Tapi Kala menyalahgunakan kepercayaan itu. Kala menjalankan bisnis narkoboy secara diam-diam dan selalu menyembunyikan barang haramnya di dalam balok es. Adanya peredaran narkoboy di daerah Feraya membuat polisi tidak tinggal diam. Asisten komisaris polisi yang tegas didatangkan ke Vizag. Dialah ACV Vikram Sagar yang diperankan Raffi Teja. Misi utama Vikram untuk menangkap para pengedar narkoba yang beroperasi di Vizag. Oleh karena itu, semua penjahat harus datang melapor ke kantor polisi, termasuk Feraya yang ternyata kakak tiri Vikram. Sosok Vikram memang sangat tegas dan ganas. Ketika bertugas di distrik Kadapa, Vikram tidak segan-segan membunuh para penjahat tanpa ampun. Saat ini semua penjahat datang ke kantor polisi. Wanita yang sempat bertemu Feraya di Malaysia rupanya istri Vikram yang bernama Dr. Nitya. Tapi hubungan Feraya dan ACV Vikram memang tidak akur. Sekali lagi, Vikram memberi peringatan kepada semua penjahat agar berhenti menyelundupkan narkoboy. Feraya bersikeras jika di daerahnya tidak ada yang terlibat narkoboy. Feraya mengakui dirinya sebagai penyelundup berbagai produk impor, tapi bukan barang haram narkoboy. Jika ada yang berani melakukan itu, Feraya sendiri tidak akan tinggal diam. Kesalahan Feraya tidak mempercayai adanya narkoba yang diselundupkan oleh oknum anak buahnya. Padahal Kala selalu menerima kiriman narkoba dari adiknya Solomon. Waktu terus berlalu, Vikram memperbanyak operasi, namun belum berhasil menemukan narkoba. Hanya barang-barang selundupan seperti miras yang berhasil disita. Suatu malam, polisi menangkap seorang pengedar narkoba yang menjual barangnya di lingkungan mahasiswa. Dari sanalah operasi rahasia dijalankan untuk menjebak pemasok barang. Anak buah Vikram menyamar sebagai pengedar juga dan siap berbisnis dengan Kala yang menggunakan cadar. Namun seseorang menelpon Kala dan membocorkan jika semua itu jebakan ACV Vikram. Kala berusaha kabur melarikan diri. Vikram mengejarnya dan mencakar dada Kala hingga bajunya sobek. Sayangnya Kala berhasil lolos. Vikram hanya memiliki sobekan baju saja.
Besoknya Vikram mendatangi kawasan Feraya dengan membawa anjing pelacak. Untuk mengelabui anjing, Kala mengolesi tubuhnya dengan bau ikan. Trik itu terbukti mampu mengelabui anjing. Vikram tidak kehabisan akal. Dia meminta semua orang membuka bajunya. Orang yang dicari Vikram pasti memiliki bekas cakaran di dadanya. Kala mulai sedikit panik. Feraya yang ada di situ tidak keberatan jika tujuan Vikram untuk menemukan pengedar narkoboy. Feraya memerintahkan Kala membuka bajunya. Kala bertindak lelet. Feraya sendiri yang akhirnya mau membuka baju Kala. Kecerdasan Kala memang luar biasa. Dadanya sudah dia tato nama Walter Feraya. Hal itu membuat Feraya terharu. Padahal Kala melakukannya untuk menutupi bekas luka cakaran Vikram. Kala berhasil lolos lagi. Hubungan Feraya dan Vikram semakin memanas. Tapi sebenarnya Feraya sangat menyayangi adik tirinya itu. Hanya saja dia merasa gengsi untuk mengakuinya. Terbukti ketika teman-teman Feraya melumuri gambar Vikram di dinding, Feraya mengelap dan membersihkan dengan kainnya. Masalah utamanya sejak mereka masih kecil, Feraya tidak pernah dipanggil kakak oleh Vikram. Ketika Vikram tersangkut di atas pohon saat mengambil layangan, Feraya juga tidak peduli. Namun saat itu Vikram mau memanggilnya dengan sebutan kakak. Feraya langsung bergerak cepat naik pohon untuk menyelamatkan Vikram. Setelah di atas pohon, Feraya justru pusing karena memiliki penyakit takut ketinggian. Akibatnya Vikram jatuh ke bawah. Ibu Vikram marah besar dan menganggap Feraya sengaja tidak mau membantu. Sejak itu Vikram dibawa pergi jauh oleh ibunya, meninggalkan Feraya dan ayahnya. Feraya sudah sering mengirim surat permintaan maaf, tapi Vikram tidak pernah sekalipun memberikan balasan. Padahal Feraya juga tidak ingin memiliki penyakit takut ketinggian. Kebetulan sekali malam itu Vikram dan istrinya Nitya melihat Feraya. Nitya memohon agar Vikram mau mengantar Feraya pulang. Feraya mah awalnya pura-pura jual mahal. Akhirnya Vikram terpaksa mengantar kakak tirinya itu. Belum sempat Feraya mengucapkan terima kasih, mobil Vikram sudah pergi. Tapi bagaimanapun juga, Feraya sangat bahagia dan bangga karena diantar oleh adik tirinya. Masalah besar terjadi keesokan harinya. Gudang es batu milik Feraya yang dikelola Kala sudah biasa menerima pesanan warga. Kali ini sebuah sekolah yang sedang ada acara memesan es batu untuk membuat minuman dingin bagi siswa. Anak buah Kala teledor. Es batu yang dikirim berisi narkoboy. Akibatnya banyak siswa yang minum muntah-muntah dan dilarikan ke rumah sakit. Dalam waktu singkat 25 siswa meninggal. Istri Vikram, Dr. Nitya yang menangani pasien mengungkapkan jika kasus tersebut bukan keracunan. Nitya menemukan kandungan narkoboy di tubuh para siswa. Vikram bergerak cepat menginterogasi pembuat minuman. Dari sanalah diketahui jika es batu dibeli dari pabrik milik Feraya. Vikram menggerebek pabrik Feraya dan ditemukan banyak narkoboy di sana. Feraya sendiri sedang asik di pelabuhan. Dengan penuh bangga, dia bercerita jika semalam diantar pulang oleh Vikram. Kala yang sedang bersama Feraya menerima telepon dari seseorang. Kala diminta pergi menjauh karena Vikram sedang dalam perjalanan untuk menangkap Feraya. Diam-diam Kala kabur dari tempat itu. Benar saja, Vikram datang bersama pasukannya dengan penuh amarah. Feraya sendiri sangat kaget mengetahui 25 anak sudah meninggal akibat mengkonsumsi narkoboy. Apalagi narkoboy itu ditemukan di pabrik es miliknya. Vikram menangkap Feraya dan teman-temannya. Feraya baru menyadari jika semua yang terjadi tidak lepas dari Kala. Termasuk tato di dada Kala hanya untuk menyembunyikan bekas luka. Feraya sangat marah karena kepercayaannya telah disalahgunakan. Kala sendiri sudah bersiap meninggalkan India dan menemui adiknya Michael di Malaysia. Namun Kala harus mengambil kembali narkoba yang disita polisi. Malamnya barang bukti yang disita polisi dicuri sekelompok orang. Berita di televisi menyebut pelakunya warga Jalaripeta yang merupakan anak buah Feraya. Atasan Vikram, komisaris polisi semakin marah dengan Feraya. Komisaris akan membunuh sendiri Feraya dan teman-temannya. Vikram tidak diizinkan terlibat karena memiliki hubungan keluarga dengan Feraya. Polisi membawa Feraya dan teman-temannya ke tempat sepi untuk dihabisi. Kala datang lagi bersama anak buahnya mengambil alih kendali. Kala marah karena barangnya dicuri. Feraya harus dibunuh. Plot twist lagi-lagi muncul. Orang yang dibawa polisi ternyata Vikram. Selama saya di sini, bahkan dewa kematian pun tidak bisa menyentuh kakak saya, tegas Vikram.
Ternyata Vikram mengetahui jika Viraya tidak bersalah. Vikram sendiri yang mencuri barang bukti untuk memancing pemiliknya keluar. Dan Kala masuk dalam perangkap itu. Viraya sendiri masih berada di dalam penjara. Dia kaget mengetahui Vikram menggantikan posisinya. Viraya bergegas pergi menyusul Vikram. Sementara Vikram bertarung dengan gagah berani melawan anak buah Kala. Kekuatannya tidak tertandingi. Vikram juga berhasil menyelamatkan nyawa atasannya. Kehebatan Vikram terlihat jelas, semua anak buah Kala ditaklukkan. Tapi yang sama sekali tidak disangka, Vikram ditusuk dari belakang oleh atasannya sendiri. Rupanya komisaris polisi bekerja untuk Kala. Selama ini komisarislah yang selalu membocorkan informasi kepolisian kepada Kala. Vikram sudah terluka parah, dia berusaha memberikan perlawanan dengan tenaga yang tersisa. Komisaris justru melapor ke atasannya jika Vikram telah berkhianat. Vikram difitnah membunuh polisi dan membiarkan Viraya kabur. Untuk memastikan semua kesalahan ada di pihak Viraya dan Vikram, Kala membunuh komisaris. Kala benar-benar menjengkelkan. Viraya tiba di lokasi. Kala langsung melarikan diri. Viraya ingin mengejarnya. Namun dia harus menyelamatkan Vikram yang sudah terluka parah. Viraya terpaksa membiarkan Kala kabur. Secepat mungkin Viraya membawa Vikram ke rumah sakit. Dalam kondisi sekarat, Vikram mengaku sangat merindukan Viraya. Naasnya, Vikram menghembuskan napas terakhir. Belum lagi masalah dari kepolisian. Viraya ditangkap, sedangkan Vikram mati sebagai pengkhianat. Vikram dianggap telah membunuh polisi demi menyelamatkan Viraya. Kematian Vikram sangat mengenaskan. Tidak ada tanda kehormatan dari institusi yang selama ini dia bela. Istri Vikram, Nitya, sangat sedih dengan nasib akhir suaminya. Semua itu disebabkan oleh Viraya. Karena itulah Nitya sangat membenci Viraya. Nitya juga meninggalkan India akibat perlakuan buruk masyarakat terhadapnya. Untuk membuktikan Vikram tidak bersalah, Viraya mengajukan kasus ke pengadilan. Namun Viraya tidak memiliki bukti. Satu-satunya cara memenangkan kasus tersebut, Kala harus memberikan kesaksian. Sejak itu hidup Viraya hanya untuk mencari keberadaan Kala. Namun upaya Viraya tidak membuahkan hasil. Saat itulah Setapati datang menunjukkan foto Solomon. Di foto itu juga ada Kala alias Michael. Saya harus membawa Michael ke India dan membuatnya mengaku di pengadilan, ucap Viraya mengakhiri ceritanya. Sementara Michael harus menghadapi tekanan dari mitra bisnisnya, Karupan. Michael diminta segera mengirim barang narkoba yang sudah dibayar oleh Karupan. Nilai barang itu sangat besar. Michael siap memenuhi permintaan itu. Orang kepercayaannya, Abdullah, mengurus pengiriman barang. Namun Viraya bergerak menculik Abdullah untuk mendapatkan informasi. Menyadari Abdullah telah diculik, Michael mengubah rute dan rencana. Untungnya Viraya mengetahui itu berkat bantuan Atidi yang merupakan agen RAW. Viraya dan teman-temannya merebut kendaraan yang membawa barang. Salah satu kendaraan dibawa ke tempat Karupan. Viraya menyebut dirinya anak buah Michael yang membawa barang. Tapi tiba-tiba Viraya meledakkan kendaraan dengan remote jarak jauh. Karupan marah besar. Karupan menduga Michael berkhianat dan berencana membunuhnya. Rencana Viraya berjalan mulus. Jebakannya berhasil membuat Michael dan Karupan berperang. Anak buah Karupan jauh lebih banyak. Michael kalah jumlah dan terancam akan mati. Viraya bersedia membantu asal Michael mau kembali ke India dan membuat pengakuan di pengadilan. Michael yang sudah terdesak setuju dengan syarat itu. Viraya pun menyelamatkan nyawa Michael. Mereka berusaha melarikan diri dari tempat Karupan. Atidi juga sudah menyiapkan helikopter untuk terbang ke India. Di saat kondisi genting itu, penyakit Viraya datang lagi. Dia takut ketinggian dan tidak berani melompat ke helikopter. Sementara Karupan dan anak buahnya semakin dekat untuk membunuh Viraya. Saat itulah Viraya seolah-olah melihat Vikram yang masih kecil berada di helikopter. Vikram mengajak Viraya untuk melompat. Akhirnya Viraya berhasil mengatasi penyakitnya. Dia melompat ke helikopter dan terbang ke India. Michael alias Kala dipaksa memberikan kesaksian di pengadilan. Berkat kesaksian Kala, Viraya berhasil memenangkan kasusnya. Vikram terbukti tidak bersalah. Pengadilan memerintahkan kepolisian melakukan penghormatan untuk Vikram.
Keputusan itu membuat Nitya menangis bahagia. Feraya juga dipersilahkan meminta kompensasi karena pernah dipenjara meski tidak bersalah. Momentum itu dimanfaatkan dengan sangat baik. Feraya ingin memenuhi permintaan Vikram saat sekarat, yaitu menghabisi nyawa Kala. Dan itulah yang dilakukan Feraya. Tindakan Feraya sangat melanggar hukum. Dia siap masuk penjara lagi. Upacara penghormatan untuk Vikram pun dilaksanakan. Setapati juga sudah bertugas kembali sebagai polisi. Feraya datang ke acara itu dengan baju tahanan. Film berakhir kurang bahagia. Sudah dulu ya, sampai jumpa.